أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, di kesempatan malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kegiatan pembacaan Al-Quran, belajar bersama di kesempatan pada malam hari ini. Sebagaimana malam sebelumnya kemarin, kita sudah buka kegiatan kita ini dengan membacakan Al-Quran, surah Al-Fatihah, dan juga pembukaan di surah Al-Baqarah. Dan sehingga sampailah kita di malam hari ini, insya Allah kita akan membacakan kelanjutan daripada pembacaan Al-Quran kita, di mana pada malam hari ini yakni surah Al-Baqarah ayat 6. Bagi kita semua yang baru bergabung di kesempatan kali ini, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa dibantu tap-tap layarnya boleh. Setelah itu nanti jika berkenan sambil ambil air wudhu, dibuka Al-Qur'annya agar nantinya sama-sama kita belajar pada kesempatan kali ini. Ya. Kalaupun misalnya mungkin lagi dalam kesibukan yang lain atau mungkin tidak bisa dan terhalang untuk memegang Al-Quran, membukanya, maka cukup dengarkan kesempatan kita pada malam hari ini. Insya Allah tetap akan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Ya, amin ya rabbal alamin. Sahabat dimanapun Anda berada saat ini, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya pentingnya kita itu untuk membaca Al-Quran, karena Al-Quran menunjukkan kepada kita semuanya bahwasanya seseorang Islam yang sejati, seorang muslim dan muslimat yang sejati, mukmin dan mukminat, itu mereka hendaknya bisa membaca Al-Quran. Hendaknya mereka belajar Al-Quran. Nah, karena banyak di antara kita saat ini, menurut survei yang dilakukan oleh Kementerian Agama di beberapa waktu yang lalu, bahwasanya menunjukkan dari sekian banyak umat muslim di seluruh Indonesia, itu hanya sekitar 7% saja yang bisa baca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwidnya yang benar. Ya, artinya masih banyak dan bahkan sangat banyak di antara kita, saudara-saudara kita yang selama ini mengaku beragama Islam, mengaku percaya bahwasanya Allah itu adalah Tuhan yang selain ada apapun yang disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika kita membaca ayat suci Al-Qur'an, kita masih masuk dalam kategori yang dimana di luar daripada kategori orang-orang yang sudah paham, sudah fasih dalam membaca Al-Qur'an. Maka oleh karena itu, di kesempatan kali ini menjadi poin penting kepada kita semuanya. Kita semua yang sudah hadir di kesempatan kali ini, ya, hendaknya bisa bertahan sambil kita belajar bersama, membaca Al-Quran dan membenahi bacaan kita. Barangkali di antara kita semuanya yang selama ini mungkin sewaktu mudanya belum sempat untuk membaca Al-Quran, sewaktu mudanya dulu belum sempat untuk belajar membaca Al-Quran, dan teringat ingin belajar di kesempatan kali ini,
Maka insya Allah dengan jalan yang coba kita upayakan ini, semoga hendaknya bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya Al-Quran yang kita gunakan dalam kesempatan belajar kali ini adalah Al-Quran Dua Latin, ya. Al-Quran Dua Latin dari Bumi Tauhid, dan ini ada di keranjang kita di bawah. Jika memang berkenan, berminat seperti Al-Quran yang kami gunakan ini, boleh langsung diorder sesuai dengan kemampuan kita. Ada ukuran yang jumbonya, yaitu untuk ukuran orang-orang tua. Ada juga untuk ukuran anak muda, yaitu ukuran yang A5. Insya Allah semua ayat Al-Quran di dalamnya itu terdapat Latin di bawahnya seperti ini. Ya, azimun. Nah, ada Latinnya di situ. Jadi insya Allah memudahkan kita dalam membaca Al-Quran hendaknya. Sahabat dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat datang kepada Khalid yang sudah bergabung di kesempatan kali ini, dan kita semua yang bergabung di kesempatan malam hari ini. Mari sama-sama kita belajar membaca Al-Quran. Kita lanjutkan pembacaan surah Al-Baqarah ayat yang ke-6. Ya, ayat yang ke-6. Kita sama-sama baca. Silahkan disimak di rumah, dibuka Al-Qur'annya boleh ya, sambil kita belajar bersama. Kita mulai dari ta'awud, basmalah, dan juga doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari sama-sama kita lanjutkan pembacaan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba perhatikan sama-sama, kita baca ayat yang ke-6 surah Al-Baqarah ya. Coba kita dekatkan dulu untuk kameranya biar sama-sama kita bisa lebih jelas dalam membacanya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Ya, seperti itu. Kita geser sebentar. Oke. Kita ulangi lagi ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Berhenti di situ boleh. Kalau memang sampai nafasnya ke la yu'minun tentu lebih utama, lebih baik ya. Kita geser terlebih dahulu, kita sesuaikan kameranya. Semoga bisa lebih jelas nantinya. Ya. Bagaimana? Kira-kira sudah lebih jelas atau belum? Nah, seperti ini ya. Sebentar. Baik, kita ulang lagi bacanya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum
a'adzartahum am lam tundirhum. Atau kalau mau berhenti di sini juga boleh. Ya, di a'adzartahum boleh juga. Atau kalau cukup nafasnya sampai di sini juga lebih utama, lebih baik lagi. Coba kita ulang, kita sampaikan nafas kita itu di akhir ayat yang ke-6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'adzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Alhamdulillah, sampai juga ternyata. Masya Allah. Jadi Al-Quran ini memudahkan kita semuanya nih. Nih, boleh kita lihat di sini ada nun tasdid itu berwarna merah. Artinya apa? Artinya ini ada tanda 2 di atasnya, angka 2 berarti 2 harokat. Ada DE berarti dengung, 2 harokat dengung. Ya, dan ada GH berarti gunnah, hukum bacaannya adalah gunnah. Jadi bacanya harus ditahan ya, 2 harokat dan sebisa mungkin lebih panjang dibandingkan dengan 2 ketukan ya. Kalau bisa lebih panjang karena ini ketukan-ketukan untuk dengung. Jadi diutamakan itu kalau memang bisa kita itu 4 ketukan dengung ya untuk bacaan gunnah. Contoh 1 2 3 4. Nah, seperti itu ya. Innalladzina kafaru. Nah, seperti itu. Lebih sempurna lagi itu ada 4 ketukan. 1 2 3 4. Ya, seperti itu. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Sawa, wanya ini warnanya biru dengan ada keterangan di atasnya itu 5 pan. Berarti 5 ketukan panjang. MW mad wajib muttasil. Mudah bukan? Ustadz, kok tahu Ustadz? Kami nanti beli Al-Quran itu terus nanti nggak tahu kategorinya apa saja, maksudnya apa saja. Tenang, ada di katalognya ya. Insya Allah nanti kita juga berikan katalognya ketika kita semua beli Al-Quran yang seperti ini. Nah, seperti ini nih. Ini dia katalognya. Katalog untuk bacaan Al-Quran kita seperti ini. Nah, maksudnya 5N, 5 pan, 2 sade itu apa? 2 sah. Nah, ada keterangannya di sini semua. Makanya kalau mau langsung beli aja Al-Quran ini di keranjang bawah ini, ada warna kuning keranjang kita nih. Beli Al-Quran yang seperti ini, insya Allah manfaat banget nih buat kita. Terutama kita yang masih dalam proses belajar membaca Al-Quran. Al-Quran ini bisa jadi salah satu referensi untuk kita, memudahkan kita dalam belajar Al-Quran nantinya ya. Oke. Baik, kita bahas dari segi Latinnya terlebih dahulu. Nah, Al-Quran ini mempunyai kelebihan dibandingkan yang lain adalah setiap perkata yang terdapat di ayat-ayat Al-Quran ini itu ada Latinnya. Innal ladzina. N-nya 2 berarti dia tasdid. Innal ladzina. I-nya ada 2 berarti ladzina. Itu 1 kali hentakan saja atau 2 ketukan tek tek. Nah, ya. Kafaru. Nah, ini dia. Kafaru. Nah, ru-nya, u-nya ada 2. Jadi berarti dia adalah bacaannya mat asli kafaru. Nah, kalau yang ini sawa, hanya ada 5. 1 2 3 4 5. Ada 5. Sawaun. Nah, jadi ini memudahkan kita nih. Jadi kalau kita memang pemula saat ini dalam membaca Al-Quran, ketika kita pengen mulai belajar, terus kita pengen bisa juga membaca Al-Quran, beli aja nih Al-Quran yang seperti ini. Ya, di keranjang sini ada. Langsung dibeli, insya Allah nantinya kita bisa baca Latinnya. Ya, pahalanya pun insya Allah sama Allah berikan kepada kita. Mau baca Latinnya boleh, baca yang Arabnya tentu jauh lebih baik. Ya, seperti itu. Kita ulang lagi bacanya sampai ayat ke-6. Nanti kita akan
coba bahas yang lainnya. Yang baru bergabung, silakan dibuka Al-Qur'annya, surah Al-Baqarah masih di ayat yang ke-6 karena kita baru mulai. Insya Allah semoga live kita ini bisa istiqomah hendaknya di setiap hari, setiap malamnya, oke? Kita ulang. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya, ingat di sini ada a'andzaru, ada warna hijau, nun mati ketemu dzal. Keterangan di atasnya adalah 2 SA, berarti 2 samar-samar bacanya. Nah, karena dia hukum bacaannya adalah ikhfa hakiki. Jadi bacanya lihat di latinnya a'adzar, ada segitiga ke atasnya. A'adzartahum, itu menandakan bahwasanya ini ada seolah-olah ada NG di sana, ya, ada engnya. Itu membaca kita untuk memudahkan kita membaca bacaan ikhfa. Setelahnya lam tu, sama seperti ini. Ada nun mati ketemu dzal, ya. 2 SAIK, 2 samar-samar, hukum bacanya adalah ikhfa, ya. Di latinnya juga lam tu, ada segitiganya nih. Tudirhum hum la yu'minun. Ustadz, Al-Qur'annya ada nggak terjemahannya? Ada. Al-Qur'an kita ini ada terjemahannya tuh. Ada terjemahannya di samping kanannya juga ada. Terus hukum-hukum kaidah tajwidnya juga ada, ya. Kalau memang nanti misalnya kita mau belajar, kita mau dengar bacaan yang benarnya nih, scan barcode-nya saja bisa juga. Tuh di sudut itu ada barcode-nya, tinggal kita scan. Insya Allah nantinya bisa terbaca nanti yang dibacakan oleh Syekh Sudais, ya. Syekh Sudais untuk Al-Qur'an ini. Makanya kita ambil Syekh Sudais sebagai contoh bacaan kita, ya. Karena memudahkan kita semuanya dalam membaca Al-Qur'an nantinya, oke? Baik, kita coba ulang lagi. Kita coba ulang lagi dari sini. Sampai nanti di la yu'minun, oke? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum. Yang baru bergabung, kalau mau berhenti di sini boleh. Atau lam tunzirhum, boleh juga berhenti. Ini ada garis di bawah ini, boleh berhenti di situ, ya. Kalau memang nanti berhenti misalnya di sini, diulang lagi. Kalau misalnya berhentinya di belakang lam tunzirhum, berarti ulangnya dari a'andzartahum, seperti itu, ya. Semoga bisa kita pahami bersama. Setelah itu coba kita ulang lagi dari yang berikutnya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Oke, insyaallah bisa ya. Bisa. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Ada tulisan jeda. Jeda ini berarti memudahkan kita agar kita berhenti di sini. Biar apa? Biar nafas kita nggak terengah-engah. Jadi membaca Al-Qur'an itu hendaknya mudah dan menyenangkan dan nyaman kita membacanya. Jangan sampai kita membaca Al-Qur'an karena mengikut ayatnya sehingga kita paksakan nafas kita sehingga sampai batuk mungkin barangkali, sampai sesak nafas, tentu itu tidak baik. Lebih baik adalah kita berhenti, namun kita ulangin lagi kalau memang nanti berhenti kita itu tidak di tanda-tanda yang tersebutkan dalam kaidah-kaidah tajwid. Nah, kalau ini ada tanda berhentinya, ada jeda, ada huruf qaf lam, yakni waqaf ula. Lebih utama berhenti di sana, ya. Kita ulang lagi. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Nah, seperti itu, ya. Wa ala absarihim ghishawatun
walahum adzabun adzim. Nah, seperti itu. Mudah bukan? Mudah, insya Allah kita bisa ya. Insya Allah kita bisa. Nah, kalau memang nanti kita misalnya belum bisa, belum paham, belum mahir membaca Al-Quran, tenang saja. Di ini kita sudah sediakan nih Al-Quran. Di keranjang kita di sini nih ada Al-Quran yang kita pakai saat ini. Itu apa? Al-Quran duo Latin. Jadi Al-Quran ini ada Latinnya, memudahkan kita dalam membacanya nanti. Ya, sungguh mudah. Insya Allah kita semua bisa. Tergantung kita mau belajar apa enggak. Tergantung kita mau berubah apa enggak. Ya, tergantung kita semuanya. Insya Allah ketika kita mau berusaha, berniat, berupaya untuk belajar, insya Allah Allah berikan kemudahan kepada kita dalam mempelajari Al-Quran. Karena memang jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya. Allah ciptakan Al-Quran ini agar kita itu tidak bersusah payah dalam membacanya. Kita bisa baca, insya Allah mudah, gampang, insya Allah kita bisa pahami maknanya dan hendaknya bisa mengamalkan isi Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Yang baru bergabung, kami ucapkan selamat datang ya. Sambil dibuka Al-Qur'annya surah Al-Baqarah ayat 6 dan ke-7 ya. Kita coba ulang lagi dari ayat yang ke-6 dan kita tutup dengan ayat yang ke-7 barusan tadi ya. Yang baru bergabung silahkan disimak, diperhatikan. Yang sudah bergabung dari tadi seperti Abang Khalid juga hendaknya bisa sambil dibaca. Abang Khalid ini Masya Allah setia, dia menemani kita setiap malam. Terima kasih Bang Khalid, dan kepada kita semua yang hadir juga kami ucapkan ribuan terima kasih. Yang mau misalnya beli Al-Quran seperti ini langsung cek keranjang kita di bawah. Selain Al-Quran kita juga ada nih buku untuk amalan istri, agar apa? Agar istrinya, agar suaminya itu sukses, anak-anaknya juga bisa sukses. Nah, ini istri di rumah tugasnya adalah mendoakan suami agar usahanya, terus pekerjaannya lancar dan mendapatkan kesuksesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di sini ada doa-doanya, ada amalan-amalannya, insya Allah memudahkan kita. Nah, selain itu juga ada nih buku Sirah Nabawiyah. Nah, kalau misalnya pingin punya buku Sirah Nabawiyah seperti ini, di dalamnya tertulis lengkap perjalanan Rasulullah SAW, langsung cek keranjang kita di bawah boleh ya. Baik, kita ulang dari ayat yang ke-6 di awalnya ya, yang ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Simak, perhatikan sama-sama. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'adzartahum am lam tunzirhum أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Ya, mudah kan? Mudah. Insya Allah kita semua bisa, asalkan mau berusaha, mau belajar, insya Allah semuanya bisa ya. Boleh nanti diperhatikan di Al-Quran kita ini memang di bawahnya itu ada Latinnya, sehingga memudahkan kita semua dalam membaca Al-Quran nantinya ya. Jadi nggak ada alasan lagi nih nggak bisa baca Quran karena segala macamnya lah, nggak tahu hukum tajwidnya atau mungkin nggak tahu bisa baca Arabnya ya. Insya Allah nih Al-Qurannya ada nih dalam bentuk Latinnya ya, dalam bentuk Latinnya seperti ini. Ayat yang ke-7 tadi kita coba bahas ya, kita coba bahas ayat yang ke-7. Coba. Khatamallahu. Nah, nih khatamallahu ala qulubihim. U-nya ada 2 berarti dia panjang. Kalau U-nya 1 berarti pendek. Qulubihim wa ala sam'ihim. A yang pertama itu ain, yang keduanya itu
La dari ini panjang, la 2 ketukan saja. Sam'ihim wa ala. Nah, ini panjang karena ada huruf MJ, mad jaiz mufasil. La-nya itu panjang. Wa ala. Karena A-nya juga panjang, ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 panjangnya. Absarihim, ya. Absarihim, ya. Ghisyawatu. Nah, ghisyawatu. Ada warna merah, tanwin ketemu huruf waw. Itu apa? 2 DE, berarti 2. Cara bacanya dengung. IG idgham bi gunnah. Walahum adzabun azim. Nah, insya Allah mudah. Al-Quran ini memang didesain untuk kita semuanya yang pengen belajar, ya, apalagi yang masih pemula barangkali ingin belajar Al-Quran tapi nggak tahu harus belajar kemana, harus belajar sama siapa, dan bagaimana caranya. Nih insya Allah dengan kita beli Al-Quran yang 2 Latin seperti ini, yang di keranjang kuning kita di bawah itu, nanti bisa sama-sama kita baca di rumah. Ya, kita pelan-pelan baca Latinnya dulu boleh, sambil kita perhatikan tulisan Arab yang ada di atasnya. Insya Allah nantinya tetap menjadikan kita semua lebih dekat dengan Al-Quran. Jangan sampai karena kita nggak bisa baca Al-Quran, kita bahkan semakin jauh dengan Al-Quran. Ah udahlah, nggak mau baca Al-Quran lagi lah. Nggak bisa bacanya, susah, payah, sibuk sekarang. Sibuk ngurusin dunia, sibuk ngurusin keluarga, terabaikan kita untuk membaca Al-Quran. Padahal Al-Quran itu akan menjadi penyelamat kita nanti di akhirat. Al-Quran juga nanti bisa menjadi syafaat kita dalam menyeberang di penyeberangan di Shiratal Mustaqim. Jadi ada orang nanti itu yang menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim itu dengan kendaraannya seperti hewan, sapi, kerbau, dan seperti kilat. Nah, karena siapa mereka? Mereka itulah yang berkurban di ibadah kurban yang besok insya Allah akan kita laksanakan. Ada juga beberapa orang itu menyeberang dengan ditumpangin atau diangkut oleh Al-Quran yang berubah menjadi kendaraan bus besar, sehingga di dalamnya dimasukin siapa? Mereka yang semasa hidup rajin membaca Al-Quran. Rajinnya itu gimana sih kategori rajin itu? Kategori rajin membaca Al-Quran itu walaupun nggak bisa kita baca banyak setiap hari, minimal setiap hari itu kita bisa buka Al-Quran, membacanya walaupun hanya 1 ayat saja. Yang penting istiqomah. Yang penting istiqomah, tetap rutin dibaca setiap harinya. Itu nanti insya Allah akan menjadi penolong kita di akhirat kelak. Bahkan nanti ketika kita dikuburkan, ketika kita meninggal dunia, di alam barzah, Al-Quran pun akan datang menjumpai kita. Akan menjumpai kita menjadi sosok seseorang yang membantu kita, menemani kita di saat nggak ada teman satupun yang dia mau menemani kita di kuburan. Ya, nanti Al-Quran akan datang menemani kita semuanya. Makanya kita nih yang saat ini masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan umur yang panjang, hendaknya kita bisa membaca Al-Quran setiap harinya minimal 1 hari 1 ayat. Kalaupun memang sesibuk kita, saking sibuknya kita nggak bisa baca Al-Quran, minimal setiap malam hadir di live kita, mendengarkan Al-Quran dibaca. Insya Allah itu pun akan mendatangkan pahala dan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Syukur-syukur kalau mau mulai bergerak untuk membaca Al-Quran, beli saja langsung di keranjang kuning kita di bawah itu, beli Al-Quran yang 2 Latin seperti ini, insya Allah bisa kita pelajari di rumah, bisa kita baca pelan-pelan di rumah. Nanti kalaupun misalnya kesulitan dalam membacanya, boleh langsung DM ke kita juga boleh, atau bertanya langsung ke kita saat live juga boleh. Insya Allah kita akan sama-sama menjawabnya. Insya Allah kita akan sama-sama berbagi ilmu pengetahuan, berbagi kebaikan-kebaikan yang nantinya bisa mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Kita ulang lagi dari ayat yang ke-6 dan ke-7, nanti kita akan lanjutkan lagi ayat ke-8. Yang baru bergabung silahkan disimak, diperhatikan ya. Terus kalau bisa dipegang Al-Qur'annya, disimak bersama-sama.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun adzim. Kita lanjut. Ini kalau mau nadanya dinaikkan boleh, atau kalau mau standar lagi juga boleh. Kalau kita coba yang naik dulu. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Ada garisnya. Ini menandakan kita boleh berhenti di sini. Tapi dengan syarat ketentuan kita ulangin lagi dari sini juga, dari awal depan yang sini. Kita ulang lagi ya. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ya, Ustadz, kalau mau lanjut lagi terus sampai sini nggak berhenti di sini boleh nggak? Boleh juga, asalkan nafasnya kuat. Ustadz kuat nggak? Wah, ini kita coba dulu lah ya, insya Allah. Kalau memang kuat, alhamdulillah. Nggak kuat berarti kita harus banyak belajar. Sama, Ustadz juga belajar juga. Artinya kita semua sedikit ilmu yang kita punya kita ajarkan. Dengan begitu, yang sedikit itu akan membawa keberkahan kepada kita. Daripada punya ilmu banyak, bacaan bagus, suara enak, terus juga nafas panjang tapi nggak mau untuk mengajarkan Al-Quran, bahkan ke keluarganya pun mereka nggak ajarkan. Nah, seperti itu ya. Kita ulang dari awal ayat yang ke-8. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ya, hadir Ustadz nih Ajwa ya, selamat datang Ajwa, selamat bergabung, semoga bisa sambil menyimak ya. Ya, kita ulang. Di sini ada nun tasdid berwarna merah. Ini bacaannya adalah 2DE, berarti 2 ketukan, dengung, GH berarti gunnah ya. Bacanya harus ditahan minimal 2 dengung ya, 2 ketukan dengung. Nah, 2 ketukan dengung itu seperti apa? Tek tek. Nah, ya seperti itu. Atau lebih enaknya itu 4 ketukan normal kita. Tek 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 tek. Contoh, wa minan nasi, ya seperti itu ya. Jadi 4 ketukan itu lebih sempurna nantinya. Lanjut kita ke nun mati ketemu ya. Ini 2 DE IG. Berarti 2 ketukan dengung, IG idgham bi gunnah, nun mati ketemu ya, idgham bi gunnah. Terus di sini ada gunnah lagi, nun tasdid. Di sini inilah yang ada spesial, warna hijau, mim mati ketemu huruf ba. Mim mati ketemu huruf ba itu 2 SA. 2 samar-samar, 2 ketukan, bacanya samar-samar. IKS, ikhfa safawi. Cara baca ikhfa safawi itu ada 2. Bahkan mungkin ada riwayat yang lain mungkin menyebutkan ada yang lain, tapi di kita yang diajarkan oleh guru-guru kita dulu ada 2 macamnya. Ada yang ketika hum itu sempurna humnya. Hum memang bibirnya tertutup rapat, bi mu'minin baru terbuka lagi.
Dan ada juga yang membacanya itu mim mati ketemu ba ini seolah-olah ada renggang nafas yang keluar dari antara bibir kita. Wa ma hu tidak rapat seluruhnya, tidak tertutup rapat seluruhnya. Tergantung kita mau yang mana ya. Coba kita ulang lagi dari ayat yang ke-8 sampai sini tadi ya. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ya, keren kan? Keren, insya Allah kita semua juga bisa. Jangan putus asa, asalkan mau belajar, mau menambah ilmu, insya Allah bisa. Caranya gimana Ustadz? Beli aja Al-Quran nih, yang ada di bawah nih. Ya, beli Al-Quran ini, langsung nanti bisa dipelajari di rumah. Bahkan yang nggak pernah ngaji sekalipun dulunya, insya Allah bisa baca Al-Quran. Kenapa? Karena ada latinnya. Memudahkan kita untuk membacanya, dan memudahkan kita untuk mempelajari Al-Quran. Makanya harus punya nih Al-Quran yang seperti ini nih. Oke. Kita ulang lagi dari ayat yang ke-8. Nanti kita akan lanjutkan ke bawahnya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kita lanjut. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Nah, ada huruf jim. Ini boleh berhenti, boleh terus, boleh jeda, boleh terus ya. Kedua ada huruf jim. Tadi ada huruf qaf, lam. Ini diutamakan untuk berhenti. Tapi kalau ada huruf tanda kecil jim itu boleh berhenti, boleh terus. Kita ambil gimana? Kita ambil berhenti saja agar kita hemat nafas kita ya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya, kalau kita berhenti di huruf jim. Ustadz, kalau mau lanjut gimana? Nafas kami panjang Ustadz. Nggak sama Ustadz. Ustadz pendek nafasnya, kami panjang nih. Bisa, kalau cuma segitu aja geleng buat kami Ustadz. Oke, kita coba. Ya, kita langsung lanjutkan dari sini. Huruf jimnya ini kita ambil yang lanjut. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya, insya Allah bisa. Nih, perhatikan bagi yang baru bergabung. Nih, yukhadi'una. Baca Latin di bawahnya ini ada memudahkan kita. Di'u, U-nya 2, O-nya 2, nallaha, O-nya juga 2 lagi. Berarti menandakan ini panjangnya 2 ketukan. Tek, tek. Walladzina. Walladzina, ingat ya, makhraj huruf dal. Bukan wallazina, tapi walladzina. Lidahnya harus keluar sedikit dan menyentuh gigi depan kita. Dikeluarkan. Wa ma yakhda'una. Ya, seperti ini. Ada Latin di bawahnya, mudahkan kita juga. Illa anfusahum, lanya panjang 5 ketukan. Setelah itu ada nun mati ketemu fa, itu juga ikhfa. Ustadz, kalau baca lanya yang panjang ini cuma 4 ketukan boleh nggak Ustadz? Boleh juga ya, boleh juga. Kalau mau baca panjang 5 juga boleh, 4 ketukan juga boleh, 2 ketukan pun boleh, asalkan konsisten. Kalau memang 2 dari awal, 2 juga nanti sampai akhirnya. Kita ulang lagi dari ayat yang ke-9.
yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya, oke kan? Oke, insyaallah bisa semuanya. Makanya kalau mau seperti itu, mau belajar Al-Qur'an ini mudah, gampang, ya beli aja Al-Qur'an nih yang ada latinnya seperti ini. Di mana belinya Ustadz? Nih di keranjang kita di bawah di sudut kiri kita ada nih keranjang kuning, silahkan dilihat. Mau ukuran yang sedang atau ukuran jumbo ada, tergantung kemampuan mata kita untuk membacanya. Atau kalau mau beli buku yang lain juga ada buku Surah Nabawiyah, ada buku doa-doa istri untuk suami, juga ada Al-Quran tajwid. Ya silahkan kalau memang mau beli saja Al-Quran kita ini yang seperti ini, keren ya, ada latinnya, ada tajwidnya, Masya Allah, berwarna juga sehingga memudahkan kita agar kita membaca Al-Quran itu tidak capek, tidak bosan, dan tidak apa maksudnya ya, tidak kapok seperti itu ya. Jadi baca Al-Quran itu hendaknya jangan sampai kapok kita ya. Baca Al-Quran hari ini, besok juga kita baca lagi ya. Agar apa? Agar istiqomah, dan istiqomah itu berat. Insya Allah kita semuanya bisa, asalkan mau berusaha dan mau belajar. Baik, kita lanjutkan di 2 ayat berikutnya. Insya Allah nantinya sebagai penutup acara kita pada malam hari ini. Ya, kita lanjut ke ayat yang ke-10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Nah, perhatikan. Tadi kita sudah belajar ada huruf tanda baca qaf lam, utamanya berhenti. Ada huruf jim, boleh berhenti, boleh lanjut. Yang ini ada huruf lam alif. Lam alif ini kategorinya adalah lebih utama terus dan bahkan dianjurkan untuk diteruskan saja bacanya, jangan berhenti di sini. Itu tanda baca lam alif. Terus di bawahnya ada pula di sampingnya ada huruf jim lagi, boleh berhenti, boleh lanjut di marodoh. Nah, itu kan. Nah, di sini di bawahnya ada lagi, ada lam alif, ada pula tanda angka 5 di sini. Ya, apa nih maksudnya Ustadz? Maksudnya adalah ini maknanya itu hampir disamakan dengan pertengahan ayat, dan ini diteruskan lebih utama. Ya, lebih utama kita teruskan di sana. Kita ulang lagi. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Seperti itu ya. Kita bahas satu persatu. Mim mati ketemu mim, warnanya merah. Ini apa? 2 DE IGM. Bacanya 2 ketukan dengung, IGM idgham mimi. Mim ketemu mim ya. Bacanya fi qulubihim, ditahan 4 ketukan. 1 2 3 4. Maradun, sama ada huruf ikhfa, tanwin ketemu fa. Ya, maradun 2 SA IK, 2 dengung, 2 ketukan. SA itu samar-samar, IK ikhfa safawi. Ikhfa safawi, ikhfa hakiki, mohon maaf. Ikhfa hakiki, dan bacanya kita harus tahan dulu. Kita harus samarkan dulu, dengungkan dulu, jangan langsung dibaca sejelas gitu aja seperti izhar ya, salah nantinya. Terus di sini walahum adzabun alimum, tanwin ketemu ba, itu adalah huruf iqlab, dan di situ diutamakan terus juga bacaannya. Jadi insya Allah dengan kita punya Al-Quran yang seperti ini nih, insya Allah mudahkan kita kapan kita berhenti,
Kapan kita lanjut, kapan kita harus panjang, kapan kita harus jelas, dan kapan kita harus samar-samar. Di Al-Quran ini semuanya lengkap dijelaskan. Ya insya Allah kalau memang kita mau dan punya Al-Quran seperti ini, insya Allah ini akan bermanfaat banget bagi kita. Kita bisa baca sendiri, bisa juga kita ajarkan kepada keluarga kita, bisa juga kita ajarkan ke orang-orang tetangga keluarga kita yang di luar rumah kita, ataupun kita ajarkan ke anak didik kita, ataupun kita wakafkan ke masjid juga mudah. Nanti dengan Al-Quran ini kita wakafkan ke masjid, ya kita beli sebanyak-banyaknya, kita wakafkan ke masjid, dibaca oleh orang-orang yang hadir ke masjid, bahkan dibaca oleh anak-anak mengaji, pahalanya akan terus mengalir kepada kita, walaupun nanti misalnya kita sudah meninggal duluan. Ya, insya Allah inilah bentuk jariah kita semasa kita hidup, dengan membeli Al-Quran seperti ini dan kita bacakan, kita ajarkan. Ya, ketika kita sudah beli Al-Quran seperti ini, nanti kita akan taruh di rumah. Minimal kalau nggak kita yang baca, insya Allah keluarga kita yang lain akan baca nantinya. Minimal kapan? Minimal nanti pada masanya, insya Allah mereka pasti akan membacanya. Apalagi menjelang puasa nanti, insya Allah mereka pun akan membacanya, mempersiapkannya untuk bertadarus Al-Quran. Kemarin gimana kemarin Ustadz? Ya kalau kemarin memang belum menyesal, belum sempat baca Al-Quran, belum banyak bertadarus Al-Quran kemarin, maka kita mohon kepada Allah, semoga Allah berikan keselamatan kepada kita, Allah berikan kita umur yang panjang, hingga nantinya bisa kita kembali hadir di Ramadan tahun depan, dengan modal Al-Quran seperti ini yang akan kita baca bertadarus nantinya. Keren bukan? Keren. Ya kita lanjutkan satu ayat lagi. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu. Ya, boleh berhenti di sini ya, ada garisnya nih. Ingat, ini memudahkan kita untuk berhenti. Kalau berhenti kita lanjutkan lagi dari sini, kita ulang. Qalu innama nahnu muslihun. Nah, seperti itu ya. Kalau nggak mau berhenti di sini gimana Ustadz? Nah, boleh juga kita coba ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Insyaallah juga bisa boleh ya. Insyaallah seperti itu. Nah, ini di sini ada huruf lam alif lagi tandanya. Ini berarti kita diutamakan untuk terus. Setelah itu ada qalu 5 pan mj, bacaannya 5 ketukan panjang mad jaiz. Innama gunnahnya juga ada lagi, dan latin-latin di bawahnya memudahkan kepada kita untuk membacanya nanti ya. Sungguh keren Al-Qur'an ini ya. Makanya kalau memang sekarang kita belum bisa beli Al-Qur'an ini, kita niatkan dalam diri kita, insya Allah bisa Al-Quran nanti kita beli seperti ini, kita baca di rumah, kita pelajari, insya Allah akan tetap memberikan manfaat kepada kita. Terlebih lagi Al-Qurannya nanti ini ada yang ukuran jumbo dan juga ukuran sedang, tergantung kebutuhan kita. Dan yang paling penting ini ada duo latin di dalamnya, sehingga makanya kenapa Al-Quran ini disebut dengan Al-Quran yang super mudah, karena memang memudahkan kita untuk membacanya. Makanya beruntung kita yang punya Al-Quran seperti ini ya. Kalau mau Al-Quran yang seperti ini, langsung cek di keranjang kita di bawah ya, langsung dibeli, beli sebanyak-banyaknya, langsung dimanfaatkan, digunakan, dibaca, dipahami, dan juga nantinya bisa mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua yang sudah hadir di kesempatan malam hari ini. Semoga dengan wasilah kita membaca Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, segala bentuk kesusahan kita, kesulitan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Segala bentuk dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk kebutuhan kita semoga Allah ijabah dan Allah kabulkan segala bentuk kebutuhan kita tersebut. Dan barangkali di antara kita ada yang sedang sakit, keluarga-keluarga mungkin ada yang sedang sakit, kita juga bermohon kepada Allah semoga hendaknya penyakit-penyakit tersebut diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengan kesembuhan itu bertambahlah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Dengan diberikan kesembuhan itu, maka bertambah cinta kita kepada Al-Quran nantinya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan sekian. Terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih atas segala
kesempatannya untuk sama-sama menemani kita di pembelajaran Al-Quran kali ini. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.